Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Saraswati, NIM 19650044, akan menjelaskan hasil codingan tentang binary trees, materi praktikum struktur data. Dalam materi ini terdapat 3 kelas. Yang pertama kelas node, kelas tree, dan juga tree up. Kelas node ini sebagai objek yang merepresentasikan data objek yang akan disimpan dan juga memuat reference ke masing-masing dua children. Kelas tree merepresentasikan objek tree itu sendiri, yaitu sebuah objek yang menangani sebuah node. Pada kelas tree hanya ada satu field, yaitu variabel node dengan nama root. Node lain diakses melalui root sehingga tidak diperlukan adanya feed lain. Terdapat beberapa metode pada kelas tree, yaitu metode find, metode insert, metode delete, metode get successor, metode reverse, dan metode display tree. Kemudian ini ada tambahan find max dan juga find min dan juga duplicate. Selanjutnya ini ada kelas tree up, berisi metode main untuk menjalankan program. Metode main menyediakan sebuah primitive user interface, sehingga user dapat menentukan aksi dari input keyboard, apakah ingin insert, find, delete, show, ataupun traverse. Yang pertama, ini ada kelas node. Pertama, kita mendeklarasikan dulu variabel ID menggunakan bertipe integer. Variabel data bertipe string, variabel left child dan juga right child bertipe node. Yang kedua, ini kelas tree. Ini metode tree. Kita inisialisasikan dulu tree-nya. Public tree, root sama dengan 0. Yang kedua, ini metode find untuk mencari. Ini tinggal kita masukkan kata kuncinya. Kemudian ini ada public boolean duplicate. Metode ini metode insert ini kita modifikasi. Jadi ketambahan metode duplicate sehingga tidak memungkinkan adanya duplicate key pada tree. Kemudian ini public void insert ini untuk memasukkan data. Lain ini kan else if duplicate.id. Kita show the data you entered is available. Berarti datanya sudah terisi. Jadi tidak ada duplikasi. Kemudian ini ada metode delete untuk menghapus. Hal yang harus dicek pada metode ini itu apabila kondisi di mana sebuah node tidak memiliki subtree atau anak sama sekali. Yang kedua, jika node yang ingin dihapus tidak memiliki anak kanan atau hanya anak kiri saja atau sebaliknya, maka delete node tersebut dan hubungkan kembali anak ke parent dari node tersebut. Kemudian ini private node get successor. Ini untuk mengambil data di bawah data tertentu. Di metode delete ini juga terdapat node successor, ini sama dengan get successor, current. Ini jika data yang sudah dihapus di sini, maka ini akan menggantikan data yang sudah dihapus. Jadi get successor ini menggantikan data yang sudah dihapus pada metode delete. Kemudian ada public void reverse.
Ini berfungsi untuk mengunjungi setiap node di tree dan melakukan beberapa operasi pada node tersebut. Pada Treeverse ini terdapat 3 jenis. Yang pertama pre-order, yang kedua in-order, yang ketiga post-order. Jika pre-order, ini mengurutkan dari parent terlebih dahulu. Parent, kemudian left child, kemudian right child. In order, jika in order mengurutkan dari left child dulu, kemudian parent, kemudian right child. Jika post order, ini mengecek secara keseluruhan children-nya terlebih dahulu. Jadi left child, right child, dan yang terakhir itu parent. Kemudian ini ada display tree untuk menampilkan tree. Ini ketambahan metode findMax ini untuk mencari nilai maksimum. Terus findMin ini untuk mencari nilai minimum. Selanjutnya kelas TreeUp. Pertama, kita inisialisasikan dulu value bertipe integer, data bertipe string. Ini untuk memanggil tree-nya. Kita memanggil menggunakan metode insert yang berisi value dan juga data. Ini ada sebuah perulangan while true. Terus switch ini menampilkan data dengan quote yang berisi case-case. Ada case S, I, F, B, T, M, dan juga N. Case S ini untuk menampilkan metode yang sudah kita masukkan. Case I ini untuk insert. Insertnya nanti berupa value dan juga data. Case F ini find, mencari data yang kita inginkan. Ini berisi value. Terus case D ini untuk delete. Untuk menghapus data value yang kita ingin hapus. Case T ini reverse tadi yang berisi 3 tadi, yang pre-order, in-order, dan juga post-order. Terus case M ini untuk menampilkan nilai maksimum. Case N ini untuk menampilkan nilai minimum. Dan default ini yang tidak ada pada case. Jika kita inputkan maka dia akan invalid. Terus ini ada public static string atau getString. Ini berupa inputan data yang kita mau input berdasarkan case. Terus getChart ini untuk inputan. Misalkan kita menginput D, maka delete. Terus kalau ini getIn itu berupa value, angka yang kita cari. Coba kita run. Enter first letter of show, insert, find, delete, or traverse. Coba kita inputkan case S, display. Nah, selanjutnya coba F, find. Kita masukkan value yang kita akan cari. Wiwit 93. Sorry. Nah, 93 wiwit. Kemudian coba kita
D, delete. Kita hapus 50. Sudah terhapus. Kemudian M. Di sini nilai maksimumnya 97, kemudian minimumnya 12. Mungkin itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.